Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Apa kabar? Kiranya kabar baik atas Bapak, Ibu, dan saudara semua. Kita bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kita. Ada hari baru, ada kesempatan baru, anugerah baru dalam kehidupan kita. Percaya juga sekalipun Tuhan memberikan tantangan baru, pergumulan baru, tapi juga yakin dan percaya bahwa ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua masih berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus. Bagaimana salib itu luar biasa, bagaimana penebusan Tuhan itu dihadirkan secara nyata melalui karya Yesus di kayu salib. Salib adalah bicara tentang alat eksekusi untuk mematikan seseorang. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan berbagai macam metode atau alat-alat yang lain untuk memberikan hukuman, hukum mati secara khusus. Mungkin Bapak Ibu berpikir tentang hukum gantung, atau juga hukum penggal, atau juga kursi listrik, atau juga gas beracun, atau juga suntik mati, atau juga mungkin ditembak mati, atau juga dengan rajam. Membayangkan berbagai macam peranti atau alat ini pun kita sudah merasa ngeri. Kita tidak pernah memberikan nilai yang positif terhadap berbagai macam ornamen yang mengerikan ini. Kalau kita menyebutkan atau memikirkan, kita sudah merasa itu sesuatu yang sangat buruk, bahkan membuat bulu kuduk kita merinding. Karena ada sebuah persepsi yang begitu buruk berkaitan dengan berbagai macam alat-alat ini. Demikian juga ketika kita bicara tentang salib, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Alkitab khususnya orang-orang Yahudi, kalau berbicara dan memikirkan salib saja, lalu mereka langsung berasosiasi tentang hukuman, tentang kengerian, tentang kesalahan yang begitu besar, tentang kutukan yang begitu berat. Tetapi ketika Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib, di tempat di mana kengerian itu, justru kutuk itu berubah menjadi berkat. Justru hal yang memalukan itu berubah menjadi kemuliaan. Justru hal yang sangat hina itu menjadi sebuah berkat bagi kita semua. Firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 18 dan 19 berkata seperti ini. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang telah beroleh penghukuman. Ini berkaitan dengan Adam dan Hawa. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, ini perbuatan Yesus Kristus yang mati tersalib, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini berkaitan dengan karya Yesus sekali lagi di atas kayu salib. Jadi salib yang awalnya menjadi lambang kutuk, kehinaan, kengerian, penghukuman, lalu kemudian hal yang tidak mau dipikirkan manusia, tetapi karena ada ketaatan Kristus yang mau berkorban, yang mau taat sampai mati, maka kutuk itu berubah menjadi berkat. Maka hukuman itu berubah menjadi keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita semua yang percaya kepada Yesus, kita selalu bersyukur ketika kita melihat salib. Ketika ada lambang salib, kita selalu bersyukur karena kita mengenang betapa berharganya kasih dan karya Yesus yang membuat kita selamat. Ketika kita melihat salib, disitulah ada pendamaian. Manusia yang awalnya menjadiศัตรูAllah, tapi direngkuh kembali karena ada jalan yang menjembatani, yaitu jalan kasih karunia dengan salib Kristus. Di salib itu juga kita melihat bagaimana hukuman Allah dan keadilan Allah sudah dibayar secara lunas. Sehingga setiap orang yang percaya tidak harus lagi menanggung hukuman karena konsekuensi dosa. Penerapan untuk kita semua adalah mari kita bersyukur, tapi juga mari kita hidup di dalam komitmen ketaatan. Terus pandang salib, jangan tinggalkan salib, jangan beralih dari kasih karunia itu. Maka kita akan beroleh hidup. Kiranya firman ini menolong kita semua untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sabda dan kebenaran-Mu. Kami bersyukur karena hari baru ini. Berkatilah jemaat Tuhan dengan segala pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupi. Yang punya masalah dan persoalan kiranya Tuhan memberikan jalan-jalan keluar.
Hari ini kami berserah, hari ini kami bersyukur, hari ini kami percaya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.